Tiga. Halo, perkenalkan nama saya Fernando Julaminardi dari Teknik Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang domain. Domain didefinisikan sebagai sekumpulan nilai masukan yang digunakan sebuah fungsi untuk menghasilkan nilai keluaran. Dengan kata lain, domain adalah kumpulan nilai X yang lengkap yang dapat dimasukkan ke dalam sebuah fungsi untuk menghasilkan nilai Y. Lalu notasi pada domain. Inilah beberapa notasi domain yang perlu diketahui tentang menulis fungsi domain. Bentuk penulis domain yang dipisahkan oleh koma. Kurung terbuka -1, 5 tutup kurung. Artinya domainnya mulai dari -1 hingga 5. Jadi kurung seperti kurung kurawal untuk menunjukkan angka yang termasuk dalam domain. Jadi dalam contoh ini domain termasuk minus. Dan kurung seperti tanda kurung untuk menunjukkan angka yang tidak termasuk dalam domain. Jadi dalam contoh kurung kurawal -1, 5 tutup kurung, di mana 5 tidak termasuk dalam domain. Domain berhenti tepat sebelum 5, misalnya 4,999. Lalu jenis-jenis fungsi. Supaya dapat menentukan domain dengan cara terbaik, maka perlu diketahui dasar-dasar dari setiap jenis fungsi. Berikut ini beberapa jenis fungsi antara lain, fungsi polinomial tanpa akar atau variabel dengan bagian penyebut. Untuk jenis fungsi ini, domainnya adalah sebuah bilangan real. Yang kedua itu fungsi pecahan dengan variabel di bagian penyebut. Untuk mencari domain fungsi ini, buatlah bagian bawah tidak sama dengan 0 dan keluarkan nilai X saat menyelesaikan persamaan. Lalu yang ketiga, fungsi dengan variabel dalam akar. Untuk mencari domain jenis fungsi ini, buatlah variabel di dalam tanda akar lebih besar sama dengan 0 dan selesaikan untuk menemukan nilai X yang mungkin. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal berikut. Yang pertama itu tentukan domain dari fx sama dengan x tambah 3. Karena contoh soal 1 adalah fungsi polinomial tanpa akar atau variabel di bagian penyebut, maka untuk jenis fungsi ini domainnya adalah semua bilangan real. Jadi domain dari fx sama dengan x tambah 3 ialah x di mana x elemen R atau di bilangan real. Lalu yang kedua itu tentukan domain dari fx sama dengan 2x per x kuadrat dikurang 4. Karena soal nomor 2 adalah fungsi pecahan, maka Anda harus mengeluarkan semua nilai X untuk membuat penyebutnya tidak sama dengan 0. Karena Anda tidak bisa membagi apapun dengan 0, jadi tulislah penyebut sebagai persamaan dan buatlah tidak sama dengan 0. Inilah cara melakukannya. Fx sama dengan 2x per x kuadrat dikurang 4. Diambil penyebutnya saja, yaitu x kuadrat dikurang 4 tidak sama dengan 0. X kuadrat dikurang 4 ini faktorkan menjadi X dikurang 2 dikali X tambah 2 tidak sama dengan 0. Maka didapatkan X tidak sama dengan 2 atau X tidak sama dengan minus 2. Maka domain dari fx sama dengan 2x per x kuadrat dikurang 4 ialah X di mana X tidak sama dengan 2, X tidak sama dengan minus 2. Di mana X adalah bilangan real. Lalu yang contoh soal ketiga itu tentukan domain dari fx sama dengan akar X dikurang 7. Karena contoh soal nomor 3 adalah fungsi dengan variabel dalam tanda akar, maka kamu tidak bisa menarik akar kuadrat dari sebuah angka negatif. Meskipun kamu bisa menarik angka kuadrat dari 0, jadi buatlah bagian dalam akar lebih besar sama dengan 0. Inilah cara melakukannya. Fx sama dengan akar X dikurang 7, lalu diambil dalam akar, X dikurang 7 tidak sama dengan 0, X dikurang 7 ditambah 7 tidak sama dengan lebih besar sama dengan 0 ditambah 7. Maka dapatkan X lebih besar sama dengan 7. Maka domain dari fx sama dengan akar X dikurang 7 ialah buka kurung kurawal 7, tata hingga tutup kurung. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya akan mempersilahkan teman saya Justin. Oke,
Nah, pada kesempatan kali ini, jadi teman saya sudah menjelaskan mengenai domain. Saya tadi barusan penjelasan tentang domain. Sekarang saya akan lanjutkan pembahasan mengenai range. Oke. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membahas ada 3 poin penting, yaitu yang pertama adalah perkenalan seperti biasa. Yang kedua ada definisi dari range tersendiri. Dan yang ketiga adalah soalnya, contoh soal. Nah, nama saya Justin Sun, ini nama panggung Justin Sun. Seperti yang diketahui juga, saya adalah songwriter dan podcaster yang sudah terregistrasi di Wahana Musik Indonesia dan Massive Music Entertainment dan Cyber Crazy Podcast. Nah, ini experience saya sudah bisa dilihat di sini dan komunitas saya juga ada 3. Nah, saya tidak usah terlalu lama-lama, saya akan langsung masuk saja di intinya, yaitu describe about range atau biasa disebut dengan penjelasan mengenai range, penjelasan singkat. Nah, range ini adalah sebuah fungsi, yaitu kumpulan angka-angka yang dapat dihasilkan fungsi. Dengan kata lain, range adalah kumpulan nilai Y yang Anda dapatkan jika Anda memasukkan semua nilai X yang mungkin ke dalam fungsi. Kumpulan nilai X yang mungkin disebut dengan domain. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Yang pertama yaitu misalkan ada rumus yang kita gunakan sebagai berikut, yaitu F dalam kurung X sama dengan 3X pangkatkan 2 ditambah 6X dikurangi 2. Ini artinya saat kita memasukkan nilai X apapun ke dalam persamaan, kita akan mendapatkan nilai Y. Nilai Y ini adalah fungsi dari parabola. Nah, kita langsung lihat saja ya. Ini cara kerjanya, cara penyelesaiannya. Saya kasih pindah dulu ya. Ini cara penyelesaiannya. Nah, jika kita mengerjakan fungsi garis lurus atau fungsi lain dengan polinominal ganjil seperti F dalam kurung X sama dengan N 6X dipangkatkan 3 ditambah 2X ditambah 7, kita bisa melewati langkah ini. Tetapi jika kita mengerjakan parabola atau persamaan apapun di mana koordinat X-nya kuadrat atau memiliki pangkat genap, kita harus mencari titik puncak. Untuk melakukan, gunakan saja rumus minus B dibagi 2A. Untuk mendapatkan koordinat X dari fungsi 3X pangkatkan 2 ditambah 6X dikurangi 2 dengan 3 sama dengan A. Nah, ini kita bisa lihat di sini, let A sama dengan 3, B sama dengan 6. Dalam kasus ini, minus B adalah minus 6 dan 2A adalah 6. Jadi 2A ini adalah 6. Sehingga koordinat X adalah minus 6 dibagi 6. Sama dengannya kita dapat bisa lihat, yaitu sama dengan minus 1. Sekarang, masukkan minus 1 ke dalam fungsi untuk mendapatkan koordinat Y. Jadi di sini kita harus dapatkan koordinat Y, yaitu F dalam kurung minus 1 sama dengan 3 di dalam kurung minus 1 akar kuadrat 2, pangkatkan 2, kuadrat 2, ditambah 6 dalam kurung 1, tutup kurung kurang 2, minus 2, sama dengan 3 dikurangi 6 dikurangi 2, yaitu minus 5. Titik puncaknya atau biasa disebut sebagai vertex, yaitu minus 1 dan minus 5 yang didapatkan dari X, yaitu minus 1 dan Y sama dengan minus 5. Grafik dengan menggambarkan titik koordinat X dikurangi 1 dan koordinat Y, seharusnya kedua titik berada pada kuadran ketiga pada grafik. Nah, ini kita bisa lihat di sini grafiknya ya. Oh, sorry. Ini. Nah, ini grafiknya, plotnya. Nah, untuk memahami fungsi, Anda perlu memasukkan beberapa koordinat X lainnya sehingga kita memahami gambaran fungsi sebelum kita mulai mencari range. Karena fungsi parabola dan koordinat X pangkat 2 positif, kurvanya menghadap ke atas.
Tetapi hanya untuk memberikan pemahaman, ayo kita memasukkan beberapa koordinat X untuk melihat letak koordinat Y. Nah, kita di sini dapat melihat yaitu ada 3 plot. Yang pertama, F dalam kurung minus 2 sama dengan 3 dalam kurung minus 2 akar 2 pangkat 2 ditambah 6 dalam kurung minus 2 dalam kurung minus 2. Satu titik pada grafik adalah minus 2 dikurang minus 2 dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat juga FO dan ada F1. Nah, ada 3 plotnya. Nah, habis itu kita dapat melihat ini adalah range grafik. Jadi range grafik. Sekarang kita lihat koordinat Y pada grafik dan carilah titik terendah. Kita harus cari titik terendah di mana grafik menyentuh sebuah koordinat Y. Dalam kasus ini koordinat Y terendah berada pada titik puncak minus 5 dan grafik memanjang tak terhingga setelah titik ini. Ini berarti bahwa range fungsi adalah Y sama dengan semua bilangan real lebih dari minus 5. Jadi sampai di sini saja karena materi sudah selesai. Sampai jumpa di tugas berikutnya. See you.